Selamat datang di podcast Center for Strategic and Intelligent Analysis. Pada episode ini, kami akan membahas suatu topik yang sangat menarik karena pada tahun 2024, Indonesia mengalami banyak perubahan, pesta demokrasi, dan perubahan politik, baik secara nasional maupun global. Kami akan membahas tentang tantangan Indonesia ke depan. Untuk itu, sudah hadir bersama saya dua narasumber analisis intelijen yang terkenal, yang pernah mereka buat, dan dalam perjalanan sejarah karier mereka telah menduduki jabatan-jabatan strategis. Yang pertama adalah Bapak Putu Sastra. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Yang kedua adalah Bapak Suleman Ponto, yang tidak asing lagi bagi kita semua. Selamat datang Pak Ponto. Terima kasih, selamat pagi. Ya, kalau kita bicara tentang tantangan Indonesia ke depan, sebuah negara yang begitu besar dan memiliki pengaruh juga di dalam percaturan dunia, tidak terlepas dari kita lihat bahwa dengan perubahan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi global akan berpengaruh terhadap keadaan nasional kita. Untuk itu, kami ingin mendapat bagaimana asesmen atau analisis Bapak-Bapak berdua terhadap tantangan Indonesia ke depan, apalagi kita memiliki nanti presiden yang baru saja kita melakukan pemilihan umum dan kita belum tahu siapa yang menang. Kira-kira apa yang sangat mendapat perhatian dari pemimpin atau presiden kita ke depan? Untuk itu saya mulai dengan Pak Putu dulu. Menurut Pak Putu, apa tantangan Indonesia ke depan yang dihadapi oleh presiden kita yang baru nanti? Ya. Terima kasih Pak Adrian. Walaupun bagaimana, tetap saya sampaikan terima kasih kepada Pak Adrian atas undangan ini. Apalagi kita bicara sesuatu yang penting buat kita hadapi ke depan, dan diksi yang digunakan adalah tantangan. Saya sebetulnya kalau boleh milih Pak Adrian, diksi atau istilah tantangan ini di dunia intelijen saya sebetulnya lebih familiar dengan menggunakan istilah ancaman. Ya. Gitu ya. Tetapi oke lah kalau memang tetap itu yang kita pakai, ya bisa-bisa diksi tantangan ini kita akan tempatkan dia sebagai ancaman potensial, gitulah ya. Potensial. Saya mendapat kalau kita bicara lagi dikaitkan dengan langkah-langkah antisipasi yang harus kita lakukan dalam menghadapi ancaman ke depan ini. Menurut saya, agar kita tidak salah fokus di dalam membuat suatu antisipasi, ya kalau boleh saya istilahkan juga istilah persepsi kita terhadap tantangan itu, ancaman itu, tetap menurut saya perspektifnya itu adalah perspektif kepentingan nasional. Gitu ya. Ini menjadi penting buat kita. Ya ada teori katakanlah begitu kalau kita bicara masalah national interest, kepentingan nasional itu. Ya, yang paling penting di sini adalah vital interest itu yang tidak boleh kita abaikan ketika kita mencoba untuk mengkalkulasi ancaman yang akan kita hadapi. Apakah itu datang dari istilah aspek ataupun bidang ekonomi, bidang pertahanan, bidang keamanan. Nampaknya ke depan kalau kita bicara ancaman tantangan itu, kalau boleh saya mengambil istilah berkelindan, itu bidang-bidang itu berkelindan. Itu. Jadi yang mana yang akan tersentuh di ekonominya, di politiknya,
di Hankam, di militernya akan berkelindan ini. Tetapi yang jelas harus dimulai dari yang saya katakan kepentingan nasional kita seperti apa. Saya mengajak untuk kita mengingat bahwa kepentingan nasional itu vital interest ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan pembukaan UUD 45. Kalau saya substansikan, harus berkaitan dengan apa yang dikatakan dalam pembukaan UUD 45 itu, sejahterakan, cerdaskan, kemudian amankan atau lindungi dan ikut di dalam perdamaian dunia. Harus ke sana, harus perspektif kita harus ke sana di dalam menghadapi ataupun memprediksi ancaman yang kita hadapi. Apa saja yang harus kita antisipasi dari ancaman? Kalau bidang sejahterakan, ya ekonomi, bisa-bisa begitu. Kalau hal yang berkaitan dengan lindungi seluruh wilayah Indonesia dan bangsa Indonesia, masalah keamanan kita, masalah militer, masalah pertahanan, begitu. Kemudian cerdaskan, katakanlah begitu, kita harus bicara masalah pendidikan, kita bicara masalah kesehatan, itu. Nah sekarang, apa yang akan terjadi, kira-kira begitu pertanyaannya terhadap bidang-bidang itu. Pasti kita melihat apa yang sedang terjadi, sering disebut dengan lingkungan strategis kita. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Pak Jokowi, dalam Rapim TNI kemarin itu. Saya tertarik di sana bahwa ketika kita bicara lingkungan strategi ini, yang paling kita khawatirkan adalah lingkungan strategi yang sulit dikalkulasi. Begitu bahasa beliau. Ya. Sulit dikalkulasi, diperhitungkan pada konteks geopolitik. Sehingga hal-hal yang berkaitan tadi, masalah sejahterakan, yang kita akan bicara masalah ekonomi. Ekonomi sudah menjadi hal yang harus mendapat perhatian ketika apa yang disebut dengan negara-negara produksi pangan itu sudah sangat proteksionis. Ya, jadi ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting. Urgensi kita untuk berpikir terhadap itu sesuatu yang memang jadi perhitungkan dari kesulitan kita untuk mengkalkulasi dari perkembangan lingkungan sosial. Sulit mengkalkulasi tentang geopolitik kita. Nah, sebetulnya kalau kita juga bicara masalah kecerdasan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, secara faktual memang kita masih mengalami suatu masalah di dalam masalah pendidikan kita. Katakanlah kemarin kita baru habis melaksanakan Pilpres, hampir 60% lebih ya, masyarakat kita ini ya, yang tingkat pendidikannya masih di bawah. Di dalam bahasa lain sering disebut dengan istilah punya masalah berkaitan dengan masalah literasi, masalah 60% ya, di tingkat pendidikan ini. Kalau mau agak kasar istilah kita, 60% lebih masyarakat kita illiterate. Nah ini bahaya nih. Dan ada data-data yang menunjukkan hal itu. Dan kalau sudah demikian situasinya, kalau tidak mendapat perhatian, tantangan, ini akan berkaitan dengan masalah yang dikatakan dengan bonus demografi. Akan berat. Betul-betul dapat bonus atau kita akan mendapat bencana. Dan kapan tahun itu terjadi? Ini sedang kita berjalan sana. Sedang menuju ke sana. Kalau hanya kita mengandalkan masyarakat yang illiterate tadi, kita punya masalah di bidang SDM. Nah, begitu juga ketika kita bicara masalah geopolitik. Saya katakan geopolitik, lingkungan strategi yang sekarang sedang betul-betul kita hadapi, katakanlah masalah di Timur Tengah, masalah-masalah Israel dengan Palestina, berkatakan begitu. Tadi saya sempat singgung sedikit bahwa perspektif berkaitan dengan kepentingan nasional kita yang ketika bicara masalah ikut di dalam perdamaian dunia, bagaimana kita berpartisipasi ketika
ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu berkaitan dengan perang terhadap terorisme. Nah, ini sangat besar pengaruhnya apabila itu diartikan sebagai perang agama. Nah, itu sangat berpengaruh ke dalam negeri kita. Sehingga mungkin saya bisa informasikan sedikit Pak Adrian, ketika kita bicara masalah spektrum perang ke depan itu, pertama ada yang menganggap bahwa perang ke depan adalah perang melawan terorisme. Jadi alasan-alasan yang dipakai sekarang ini seperti yang digunakan oleh Israel itu adalah alasan untuk perang melawan terorisme. Ada perang intensitas tinggi, itu apa yang kita lihat di Ukraina. Ya. Kemudian ada lagi perang yang disebut dengan perang asimetrik dan tidak jelas, tahu-tahu muncul begitu saja. Ya, sebelum kita mendalami lebih dalam lagi tentang ini, mungkin kita ke Pak Ponto dulu. Baik. Kita ke Pak Ponto dulu. Pak Putu tadi telah menyampaikan ada 4 aspek yang berhubungan dengan national interest, kepentingan nasional kita yang harus mendapat perhatian. Dan itu merupakan tantangan Indonesia ke depan. Dari aspek, Pak Putu sudah menyinggung juga dari aspek geopolitik. Kemudian geoekonomi jelas akan mempengaruhi geostrategi. Bagaimana Pak Ponto melihat ke depan apa yang sangat menonjol dan mempengaruhi kepentingan nasional kita dalam konteks 4 aspek yang tadi, kesejahteraan, kecerdasan, keamanan, dan ikut perdamaian dunia. Terima kasih Pak Adrian. Jadi kalau kita mau lihat 2024 ini ya ke depan, mau tidak mau Indonesia sebagai satu negara yang menjadi penduduk dunia, tentu dia akan dipengaruhi juga oleh negara-negara sekitarnya. Nah sekarang ini yang paling dekat kita, bagaimana pengaruh kalau kita lihat konflik di Laut Cina Selatan. Saya bilang Laut Cina Selatan, karena itu supaya jelas bahwa konflik Laut Cina Selatan itu adalah konflik antara Cina dengan beberapa negara ASEAN terhadap kepemilikan pulau-pulau yang atau karang-karang yang ada di Spratly dan Paracel. Lalu terhadap Indonesia itu adalah bagaimana 9 dash line itu bersinggungan dengan ZEE kita. Nah ini harus jelas penggunaan istilah ini karena ini menyangkut masalah hukum. Jadi kalau kita berbicara itu harus jelas. Lalu yang kedua di Laut Cina Selatan itu juga ada masalah antara Cina dan Taiwan. Nah ini dengan adanya itu kita sudah bisa lihat kalau kita berbicara antara Cina dan Taiwan, maka di sana ini akan mengundang bagaimana Amerika dan kawan-kawan yang akan masuk di situ. Kalau kita berbicara masalah kepemilikan pulau-pulau di Paracel dan Spratly, Indonesia bukan pihak di sana. Tetapi ketika kita berbicara 9 dash line, di situ ada masalah hukum. Bagaimana status nelayan kita yang ada di sana. Lalu bagaimana status nelayan Cina yang ada di sana. Mau diapakan? Nah, ini menyangkut nanti perekonomian. Terhadap ekonomi, kalau kita lihat yang kita melepas dulu yang 2 ada yang di jauh sana, yaitu tadi yang sudah disinggung Pak Putu, masalah Israel dengan Hamas, perang itu sudah jelas perang teroris, lalu antara Rusia Ukraina. Tapi yang paling dekat ini terhadap ekonomi jelas bagaimana perekonomian kita yang ada masuk di ZEE Indonesia di sekitar Pulau Natuna. Karena di sana ada perikanan dan di sana ada pengoboran gas. Itu kepentingan Indonesia. Tapi terhadap konflik yang lain, Indonesia juga pasti kena imbasnya. Karena kalau terjadi pecah perang antara Cina dan Taiwan, ini jalur ekonomi ini pasti akan dipakai untuk jalur-jalur kapal-kapal perang yang lewat situ. Nah ini juga akan mengganggu jalur ekonomi. Jalur minyak, jalur perdagangan itu terganggu semua. Nah ini akan berimbas kepada Indonesia. Nah, di sini lagi Indonesia akan dituntut. Lalu bagaimana kita ikut melaksanakan ketertiban dunia? Apa yang harus kita lakukan? Lalu bagaimana kita mengamankan nelayan-nelayan kita yang ada di sana?
Nah, kita sudah tahu karena itu berhubungan dengan penegakan hukum di laut. Makanya bagaimana kita menyiapkan Coast Guard kita untuk berhadapan di situ. Jangan sampai kita mengedepankan TNI AL. Memang dalam melaksanakan law enforcement di laut, TNI AL punya hak untuk itu. Namun kalau itu kita masukkan, itu kita akan kena agresi. Cina ini sangat pintar. Turun ke selatan dia tidak pernah pakai warship. Dia pakai Coast Guard ship. Nah, inilah yang harus diikuti oleh Indonesia. Bagaimana kita menyiapkan itu? Ya, Gitu. ya. Dengan isu-isu yang tadi disampaikan, kita kan sudah artinya dalam kepemimpinan Presiden Jokowi 10 tahun ini kita sudah melihat begitu besar progres. Dan pemerintahan ke depan kita mengharapkan bahwa tidak menurun. Kalau bisa harus naik kemampuan bangsa. Peluang-peluang itu Bapak lihat seperti apa ke depan? Ya, menurut pendapat saya, apa yang telah dicapai oleh, sebut sajalah istilahnya, rezim atau pemerintahan di bawah pimpinan Pak Jokowi yang hampir 10 tahun ini adalah suatu hasil yang memang harus dioptimalkan, hasil yang harus disempurnakan dari apa yang tadi saya katakan agar tetap perspektif dari kepentingan nasional ini terpenuhi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa harus dioptimalkan. Jadi kalau istilah tantangan yang digunakan saya istilahkan dengan ancaman potensial itu, ya potensial ini apabila tidak ditangani dengan baik itu jadi manifest. Gitu, akan jadi kenyataan, begitu jadinya. Balik lagi kita bicara masalah tadi, perspektif national interest tadi. Katakanlah kalau kita bicara masalah kesejahteraan, ya kalau umpamanya tolok ukurnya kesejahteraan yang dimaksud dengan ekonomi itu, ya pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini ya sekitar 5%. Katakan begitu. Sesuatu yang sebetulnya kalau ada istilah persyaratan mendasar kalau mau menikmati bonus demografi itu paling tidak harus 7%. Saya bukan ekonomi tetapi itu harus terpenuhi. Kalau itu tidak dilaksanakan atau tidak genjot, walaupun ada yang mengatakan impossible, ya harus ditemukan cara-cara untuk tidak akhirnya ada contoh negara-negara yang ada di Amerika Latin ya, sejak tahun 50-an mereka sudah development country, ya, negara berkembang ya. Hampir sekarang masih tetap negara berkembang. Nah kita jangan sampai hanya mimpi belaka ketika kita bicara Indonesia Emas 2045 karena memang terjebak kita di dalam ini yang harus dioptimalkan ketika kita masalah kesejahteraan, katakanlah begitu. Ketika kita bicara masalah kecerdasan bangsa, akan sulit kita kalau memang masyarakat kita stagnan di masyarakat illiterate itu. Saya lebih khusus lagi, berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah sekarang, Ya. seperti hilirisasi Ya. dan IKN adalah dua hal yang sangat besar yang harus dilanjutkan ke depan. Bagaimana Bapak melihat peluangnya ke depan? Iya, IKN atau hilirisasi ya itu bagian dari istilah strategi pembangunan. Iya. Strategi. Kalau kita memilih ada istilah lagi nih, metodologi ketika kita bicara masalah ujung-ujungan sebetulnya apa yang kita lakukan semua ini sampai dengan antisipasi terhadap ancaman, tantangan itu berkaitan dengan kelangsungan kehidupan berbangsa, bernegara ke depan, kan gitu. Iya. Kalau grafik ya tidak menurun begitu. Betul. Kalau tadi yang Pak Adrian sebutkan IKN, hilirisasi, kalau itu metodologi, kalau itu adalah strategi, ya memang harus betul-betul dihitung betul. Apakah strategi ini, apakah metodologi ini justru berpotensi akan mendowngrade. Nah, itu harus dilihat betul itu. Ini. Tetapi menurut Pak Putu, hilirisasi perlu dilanjutkan.
Ya, saya pikir ya itu menyangkut masalah kebijakan jadinya ya, hilirisasi, karena memang sebetulnya itu tidak mudah. Ya, banyak sekali tantangan. Ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan dinamika yang berkembang itu sangat cepat. Dan itu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Iya betul, tetapi ada hal-hal yang memang harus dipenuhi syarat-syaratnya. Katakanlah begitu. Ya, apakah betul ke depan sampai terjadi perdebatan, katakan apa betul nikel itu akan betul-betul bagian yang sangat signifikan ketika bicara masalah hilirisasi, ya, katakan apa dampaknya juga resistensi dari negara-negara yang kebetulan itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Ya, itulah yang harus dihitung betul, ya. Harus dibuat kalkulasinya. Ya, kembali lagi istilah Pak Jokowi itu sangat sulit mengkalkulasi. Ya, itu erat kaitannya dengan istilah dinamika yang terlalu berarti tinggi. Butuh pemimpin yang punya komitmen yang besar, yang tinggi. Ya, di samping komitmen yang tinggi terhadap pemimpinan, ya kita tidak boleh istilahnya itu asal seruduk saja gitu. Ya. Harus betul-betul pintar kita melihat dinamika yang berkembang, karena itu semua hanya sebuah metodologi. Itu semua hanya sebuah strategi. Ya. Satu lagi masalah IKN. IKN merupakan proyek raksasa dan membutuhkan investasi yang terbesar sekarang. Kalau di dunia sekarang adalah proyek IKN kalau dibilang seperti itu. Menurut Bapak peluang kita untuk sukses membangun IKN? Kembali lagi saya masih tetap konsisten menggunakan itu bagian dari apa yang kita sebut dengan istilah metodologi strategi untuk memajukan bangsa ini. Nanti harus betul-betul lihat dinamikanya seperti apa. Katakanlah kalau terjadi yang disebut dengan perdebatan tentang investasi yang kita butuhkan itu. Ya. Katanya ya, investasi yang kita harapkan sebetulnya investasi yang di luar, saya juga tidak terlalu ahli akan itu, dari APBN. Ya, kalau umpamanya sampai akhirnya, tidak mungkin pasti dari. Ya, kalau sampai menyedot APBN, itu akan mengorbankan bidang-bidang yang lain yang berkaitan dengan masalah apa yang disebut dengan kelanjutan dari pembangunan ini. Ya, sekarang kita ke Pak Ponto. Masalah Laut Cina Selatan, dan kita lihat bagaimana Indonesia membangun kekuatan militer dan membangun kekuatan baik laut, udara maupun darat. Menurut Pak Ponto, ke depan seperti apa yang bisa menghalangi atau bisa menjadi deterrence power bagi bangsa Indonesia dalam kita lihat kondisi di Laut Cina Selatan. Jadi deterrent power Indonesia itu adalah kehadiran di wilayah Laut Cina Selatan itu, di ZEE Indonesia. Kehadiran kapal-kapal kita itu harus ada. Apakah kehadiran itu dari si Coast Guard, Navy, atau nelayan itu sendiri, bahwa dia hadir di sana. Kita mengklaim itu milik kita, tapi nelayan kita tidak pernah muncul ke sana. Nah, itu juga masalah itu. Jadi kita harus mendorong nelayan itu ikut di situ. Karena kita konflik yang untuk masalah ekonomi itu ada di situ. Tapi kalau kita berbicara masalah tentang Spratly Paracel, maka bagaimana kita di ASEAN, itu kan ada ASEAN. Di ASEAN lah kita berbicara diplomasi. Iya. Apakah sekarang kita butuh 300 triliun, Pak, untuk membangun kekuatan militer? Itu tergantung kekuatan negara berapa banyak. Berapapun kehadiran itu penting. 1, 2, 3 kapal. Kalau untuk konflik Indonesia saja. Dalam kondisi seperti ini, Pak. Sekarang ya. Tergantung. Dengan sekarang berapapun kapal itu bisa saja itu. Karena kita tidak terlalu jauh. Kita tidak mungkin akan ikut perang-perangan membantu salah satu dari Cina atau Taiwan untuk face to face. Iya, Bapak singgung Cina dan Taiwan. Geopolitik antara Amerika Sekutu dan Cina. Ya. Kira-kira kedepannya seperti apa posisi Indonesia? Posisi Indonesia saya kira itu untuk mereka akan dijaga karena Indonesia itu adalah tempat jualan bagi dua negara itu. Jadi Indonesia ini akan dijaga, tetap jangan sampai ini rusak.
biarlah kepentingan Cina dan kepentingan iya, Barat. kepentingan Barat dan Indonesia ini tetap bagi mereka penting karena Indonesia ya tempat tukang belilah alat-alat mereka. Jadi kita akan dijaga baik-baik itu. Yang masalah jangan sampai kita yang merusakkan diri sendiri. Jadi alutsista kita harus dari dua sumber itu. Sudah pasti itu akan dari dua-dua. Dan akan berasal dari keduanya itu pasti akan menjadi bargainingnya di situ. Ya, peluang Indonesia untuk menjadi katakanlah sebagai penengah atau sebagai ikut serta dalam perdamaian dunia, ya kan? Berarti Ya. Indonesia harus secara aktif ikut beserta, misalnya di Ini PBB. yang mana ini? Kalau kita berbicara perdamaian dunia di konflik Laut Cina Selatan, Ya, kita sudah ikut lewat ASEAN. ya, Kalau kita berbicara di Israel dan Hamas, masalahnya kita sudah berdiri di satu sisi. ya, Untuk menjadi pendamai, kita harus berdiri di tengah. begitu. Nah, ini yang masalahnya di situ. Jadi untuk kita harus membedakan. Kalau untuk di Laut Cina Selatan kita sudah on track. Bahwa kita lewat ASEAN, kita berbicara di sana. Dengan Cina Amerika kita sudah ada komunikasi. Kita kan tidak kesana kemari, tapi betul-betul berdiri di tengah. Nah, sebagai juru damai sudah benar Ya, di tengah. Timur Tengah kita menganggap Tapi bahwa di Timur Tengah, Israel invasi ke kita masih berdiri di satu sisi. Ya, Sehingga kita berharap untuk menjadi juru damai masih jauh. ya. Sangat jauh itu. Bagaimana Pak Putu, ada tambahan untuk hal-hal tersebut? Ya, menurut saya ada istilah di dalam perang Baratayuda yang disebut dengan Kurusetra. Ya, Kurusetra itu mandala perang. Nah, jadi kalau umpamanya kita membuat antisipasi terhadap perkembangan yang terjadi di Indo-Pasifik, khususnya di Laut Cina Selatan antara Cina dengan Amerika, kita tidak boleh kena dampak dari mandala perang yang akan terjadi di wilayah tersebut. Apa dampak? Wah, banyak sekali. Ya, akan hilir mudik kapal perang dan sebagainya. Akan banyak sekali dampaknya. Nah, persoalannya sekarang, apakah itu akan memberi pengaruh terhadap istilah saya tadi dalam pencapaian tujuan nasional yang tadi saya sebut, kepentingan nasional kita. Apakah akan memberi pengaruh? Nampaknya akan iya. Karena politik luar negeri kita seperti tadi dikatakan, saya punya istilah, kita menjadi wanita cantik katakanlah, yang akan diperebutkan oleh dua pemuda. Kira kamu ikut saya atau ikut dia, akan begitu. Nampaknya ini sejak awal kemerdekaan sudah kita alami, sehingga menghasilkan istilah politik luar negara bebas aktif. Ya, jadi ya kira-kira Pak Ali Alatas dulu katanya menerjemahkan dengan istilah independent in thinking, freedom in action. Kira-kira begitu ya. Jadi apakah bisa ketika sekarang terjadi persepsi kita lebih dekat dengan Cina? Katakanlah begitu. Karena memang tidak mungkin betul-betul istilah di tengah itu akan bisa terwujud. Kira-kira tidak bisa. Sepanjang itu konteksnya adalah demi kepentingan nasional, national interest, itu yang akan ditempuh untuk menyelamatkanlah, untuk bisa tetap terpelihara jaminan kelangsungan hidup ke depan. Jadi Indonesia tetap akan ikut serta dalam perdamaian dunia melalui di bawah bendera PBB. Ya. Seperti di Timur Tengah ada UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon. Ya. Dan kita mengirim pasukan kita ke sana, ke Lebanon. Ya. Di sana ada namanya garis biru atau buffer zone, di mana Indonesia ikut serta untuk menjaga perbatasan di Lebanon Selatan. Itu berdasarkan resolusi PBB 425, 426, Ya. resolusi PBB 1701 dan lain-lain. Artinya Indonesia selalu ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Dan kita berharap bahwa posisi Indonesia akan tetap netral. Ya. Bagaimana Pak Ponto? Jadi memang mau tidak mau kita harus tetap menjadi netral karena tidak punya kepentingan apa-apa di Iya. sana. Iya. Kepentingan kita itu adalah bagaimana mereka
Hanya kita menjaga jangan sampai pengaruh-pengaruh dari luar Timur Tengah. Artinya perang Israel ini kan perang melawan teroris. Nah, Itu intinya bahwa kita harus menjaga itu. Ya, itu yang diinikan oleh Israel. Ya. Sehingga menurut saya termasuk ketika kita akan mencoba istilahnya memerankan diri di dalam suatu situasi yang tadi sudah disebut di Indo-Pasifik atau Laut Cina Selatan ini sangat dibutuhkan yang disebut dengan leadership, kepemimpinan dari wah, terlebih nanti ada kepemimpinan baru ya dibutuhkan. Karena apa? Yang akan dibutuhkan nanti dalam konteks untuk tetap berjalan yang disebut dengan bebas aktif itu, ya, yang disebut dengan diplomasi. Ya, jadi ketika kita bicara masalah kepentingan nasional, ketika kita bicara masalah hal yang berkaitan dengan ikut perdamaian juga, diplomasi. Ya, seberapa kemampuan kita. Sebetulnya kalau kita melihat perjalanan sejarah, itu sebetulnya luar biasa yang dilakukan oleh Bung Karno dulu. Diplomasi yang disebut dengan Asia, Afrika, Amerika Latin, non-blok dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi potensi itu sebetulnya ada kita. Jadi tergantung nanti kepemimpinan yang akan datang. Terima kasih banyak. Apa mau ditambahkan lagi? Jadi tantangan bagi kita ya, kalau yang akan bisa berubah jadi ancaman kalau pakai intelijen. Itu yang dikhawatirkan justru pengaruh bagaimana Israel lawan Hamas ini lalu bergeser ke Indonesia. Masuk ke dalam negeri. Ya, karena apa? Tadi di sana perang lawan teroris. Di kita bisa berubah ini. Ya. Teroris ini apa ini? Nah, kalau kita tidak hati-hati terperangkap di situ, kita juga perang dalam negeri itu. Ini membutuhkan kepiawaian kalau istilahnya. Yeah. Bagaimana mengelola ini supaya tidak berpengaruh ke dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Demikianlah apa yang dapat kami sajikan pada episode ini, analisis intelijen tentang potensi ancaman Indonesia ke depan. Terima kasih.